Saudara, dalam perjumpaan ini kita akan coba belajar bersama-sama tentang ketekunan. Ketekunan. Ya, Roma pasal 5 ayat 3 sampai 4 sebagai acuan untuk kita pikirkan bersama tentang ketekunan. Ini merupakan hati seorang hamba juga. Ya, Roma pasal 5 ayat 3 sampai 4 dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Nah saudara, Paulus menyebutkan kesengsaraan sebagai salah satu berkat dari keselamatan kita dalam Tuhan Yesus Kristus. Perhatikan, kata kesengsaraan itu menunjuk kepada bermacam-macam pencobaan yang mungkin menekan kita. Nah ini termasuk hal-hal seperti tekanan, kebutuhan keuangan, atau yang berupa jasmania, keadaan yang kurang menguntungkan, kesusahan, penyakit, penganiayaan, penyalahgunaan, atau juga bisa berarti kesepian. Dalam menghadapi pergumulan hidup yang berat, saudara, kita harus hidup dalam dunia yang realistis. Ya, namun tidak terhanyut di dalam perasaan yang menekan, gagal, dan suasana duka. Mengapa demikian? Karena ada satu keyakinan bahwa pergumulan hidup yang kita alami bisa jadi itu diizinkan oleh Tuhan untuk menguji iman kita dan mendewasakan kehidupan rohani kita masing-masing. Perhatikan, kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Kata-kata ini sangat mengherankan, saudara. Masa sih kesengsaraan menimbulkan ketekunan? Paulus sudah membagikan atau menceritakan berkat-berkat yang disediakan bagi kita. Yaitu berkat-berkat yang semakin indah dan mulia kalau kita membaca Roma 5 ayat 1 dan 2. Ya, ada damai terhadap Allah. Ada jalan masuk ke dalam kasih karunia. Ada juga harapan pada kemuliaan Allah. Nah, apalagi layak disebut sebagai puncak pada peningkatan yang telah dicatat. Sulit-sulit dibayangkan, saudaraku. Nah, tetapi Rasul Paulus melanjutkan peningkatan yang semakin mulia dengan berkata, bukan hanya itu saja, tapi kita juga bermegah dalam apa, saudara? Dalam kesengsaraan. Apaan tuh? Ya, kesengsaraan. Ini sesuatu yang paradok. Mungkin nats ini salah. Dalam salinannya mungkin kita berpikir demikian. Masa kita bermegah dalam kesengsaraan? Ya, karena kata-kata ini sulit untuk kita terima. Rupanya saudara, ternyata tidak demikian. Semua naskah-naskah kuno setuju di sini. Ini pasti sesuai dengan naskah aslinya, saudara. Jadi kata-kata ini bahwa kita juga bermegah dalam kesengsaraan ditulis dengan simpel, dengan sederhana, secara langsung. Inilah yang kita lakukan tanpa catatan bahwa justru inilah yang merupakan pusat ya dan inti dari pergumulan kita sebagai orang-orang percaya, mengimani kesusahan itu sebagai kehendak Tuhan. Jadi hanya orang Kristen yang begitu beriman, begitu percaya kepada Tuhan, sehingga dia bermegah dalam harapan kepada kemuliaan Allah, mampu untuk bermegah dalam kesengsaraan. Orang lain pasti tidak akan mengerti bahwa kesengsaraan yang kita alami sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ya, dalam Roma 8:18, lalu 2 Korintus pasal 4 ayat 17. Saudara, layak untuk direnungkan berkaitan dengan ayat-ayat yang kita baca ini, saudara. Sebenarnya iman yang kokoh merupakan persyaratan untuk semua yang dikatakan dalam Roma pasal 5 ayat 3 sampai 4 yang kita baca tadi. Tanpa iman, proses ini tidak akan mungkin berjalan. Tetapi dengan iman kita dapat menjadi dewasa di dalam Kristus. Dalam ayat kita baca tadi, Paulus membuat sebuah rantai yang terdiri dari
kesengsaraan, ketekunan, tahan uji, dan pengharapan. Nah saudara, tetapi rantai ini jujur kita akui rantai ini mudah putus. Paulus tidak berkata bahwa kesengsaraan selalu menimbulkan ketekunan. Dan dia tidak berkata bahwa kesengsaraan menimbulkan ketekunan dengan sendirinya. Kalau disertai dengan iman, maka kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Dengan iman, proses ini akan berlangsung. Dan orang itu akan menjadi dewasa. Selaras sesuai dengan apa yang Tuhan rindukan. Proses pendewasaan diuraikan secara singkat dalam pasal 5 ayat 3 sampai 5 di mana rantai tersebut disediakan bagi orang-orang yang sudah dibenarkan. Nah, dalam proses pendewasaan, tahan uji menghasilkan pengharapan yang didukung dengan kesadaran batin terhadap kasih Allah. Jadi pesan Tuhan bagi kita, saudara, orang percaya untuk bermegah dalam kesengsaraan bukan karena ia menyukainya. Dia senang dengan penderitaan, tidak. Melainkan karena ini merupakan kesempatan bagi Allah untuk membentuk karakter kita. Kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Lalu tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan itu tidak mengecewakan. Nah saudaraku, pemahaman seperti ini akan membawa dampak, membawa pengaruh. Orang yang dibenarkan oleh iman berani menghadapi penderitaan. Malah ia bermegah di dalamnya. Karena dia tahu bahwa melalui penderitaan imannya itu justru semakin teguh dan teruji. Semakin imannya teruji, semakin pula bertambah teguh ia pada pengharapan yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Roh Kudus akan meneguhkan iman orang-orang tersebut, saudaraku. Nah, lalu kata ketekunan itu kalau kita lihat dalam teks Yunaninya dari kata hupomone. Hupomone itu dari kata hupo dan meno. Hupo itu di bawah, meno itu tinggal di bawah. Tekanan ya. Jadi kata hupomone bisa berarti sabar terhadap situasi yang sulit. Jadi boleh diterjemahkan ketekunan atau ketabahan. Atau sabar yang aktif. Nah, progresif pengenalan seseorang akan Allah menolong dia menyikapi pencobaan atau masalah hidup dengan hikmat, dengan bijak. Dalam perspektif Alkitab, hikmat adalah kesalehan yang terjadi karena seseorang dekat, intim dengan Allah. Jadi menghadapi situasi yang menghasilkan kematangan iman, berarti orang-orang beriman perlu kepekaan untuk membedakan kehendak Tuhan dan kekuatan untuk melaksanakannya dengan patuh, dengan taat. Menghidupi iman dalam tradisi hikmat bukanlah sesuatu yang statis dan rapi terprediksi. Ya, iman itu adalah memilih tanggapan atau respon dan setia kepada Allah dalam segala kenyataan hidup yang penuh kejutan. Baik pahit getir maupun berkat-berkat bahagia. Jadi hati yang setia kepada Allah di tengah pencobaan dan ujian. Bahkan ketika tidak cukup berhikmat untuk setia, krisis adalah waktu yang menentukan untuk memilih respon kita. Ya, di tengah-tengah krisis sering muncul kejelasan atas berbagai prioritas dan kesetiaan dalam hati kita. Untuk itu betapa pentingnya kita peka. Kita mampu membaca setiap situasi. Krisis menjadi momen, kesempatan krusial untuk kita mendekat kepada Allah. Memang banyak hal ada di luar kendali kita. Namun iman tidak akan patah dihajar ujian dan pencobaan. Melainkan semakin matang di tengah-tengah krisis dan kesulitan. Karena itu betapa pentingnya kita bertekun. Selamat bertekun. Shalom.